dari yang namanya Ku awali hariku dengan mendoakanmu agar kau selalu sehat dan bahagia di sana. Sebelum kau melupakanku lebih jauh, sebelum kau meninggalkanku lebih jauh. Ku tak pernah berharap kau kan merindukan keberadaanku yang menyedihkan ini. Tenanglah, tenanglah puja hatiku sayang. Mungkinkah kau tak pernah tahu betapa mudahnya kau untuk dikagumi. Oh, oh. Mungkinkah kau tak pernah sadar betapa mudahnya kau untuk dicintai. Bersama saya Gus dan Is, boleh tahu nggak nama sebenarnya kamu siapa sih? Ini kita udah 2 tahun, udah hampir 2 tahunan Ini nama kerja. apa nih? Nama asli lah. Nama asli panjang nih. Apa itu? Muhammad Rais Ramadillah SPDI. Enggak, belum. Dia belum selesai sarjananya. Kamu nih. Hampir. Biasanya sih kalau udah sebutin belakangnya SPD atau apalah gitu kan, itu biasanya nggak akan lulus. Enggak. Saya nggak sih? Kedepannya master nih. Master. Oke, nah pemirsa, kita hadir kembali di Aceh Gino seperti biasa Senin dan juga Rabu jam 11 sampai jam 12 siang, dan kita akan kedatangan banyak sekali bintang tamu di setiap harinya di acara Aceh Ginonya ya. Nah, yang pastinya ini adalah sebuah wadah di mana anak-anak muda Aceh bisa memberikan suaranya, menyuarakan haknya juga ataupun inspirasi, dan bisa merubah setidaknya untuk Aceh dulu deh. Iya, Kita Aceh. betul, kita karena ngerubah seseorang itu kan susah nih. Iya, pasti. Harusnya kita mulai dari diri sendiri dulu, kemudian baru dari lingkungan kita semuanya ya. Nah, hari ini saya kedatangan teman-teman yang paling istimewa, yang pastinya kita juga belum tahu sih komunitas ini fokusnya ke mana dulu nih. Ya, tapi kita sebaiknya pengen kita tahu ya. bener, sebaiknya kita langsung kenalan aja ya sama mereka ya. Iya. Oke, Ini kita cewek atau panggil cowok? cewek. Cewek ya? Mau? Oke, yuk kita naik. Halo, dari komunitas Calitra, benar ya? Calitra. Calitra. Halo, selamat pagi dengan Farah, dan ini dengan Rama dan Bang Agung. Sukses ya Bang ya. Keren soalnya. Duduk. Boleh dong sebelum kita untuk berbicara lebih jauh lagi, boleh kenalan dulu. Ini Calitra ini nama siapa? Kayak ala-ala Mesir gitu, Cleopatra gitu. Calitra ya. Calitra. Jadi kalau misalnya kita mau tahu nama Calitra itu berasal dari bahasa Aceh sendiri. Bahasa Aceh? Iya, Calitra jadi berarti cerita. Nah, jadi sebenarnya Calitra ini singkatnya adalah dia berisi cerita-cerita gitu. Aha, oke. Berisi dengan cerita. Baik. Nah, teman-teman ini ada berapa anggotanya? Kita anggotanya ada 6 orang sih, ada 6. Nah, sebenarnya Calitra ini untuk briefnya adalah dia adalah sebuah aplikasi yang di dalamnya berisi cerita-cerita. Nah, tadi mungkin kakak sempat berbicara kita fokusnya kemana? Kita fokusnya ke pariwisata. Pariwisata yang ada di Aceh. Jadi artinya kalian juga ikut mempromosikan tempat wisata yang ada di Aceh Iya, sendiri. benar sekali. Oke. Rahmah, bagian kamu nih. Kenalan dulu dong sama teman-teman di luar sana yang udah berapa lama sih bergabung di Calitra ini? Sebenarnya Calitra baru dibuat. Ini sebenarnya proyek kami dari salah satu program beasiswa. Jadi kita itu tergabung di salah satu program beasiswa yang namanya XL Future Leaders. Nah, kita tuh dapat beasiswa untuk belajar selama 2 tahun mengenai leadership, pelatihan tentang soft skill gitu-gitu. Nah, kemudian kita diharuskan untuk membuat sebuah project. Nah, ini juga menjadi batu loncatan kenapa akhirnya Calitra ini dibuat, dan kita itu fokusnya di bagian pariwisata, yang dimana kita ingin kalau misalnya ada wisatawan maupun yang lokal ataupun mancanegara ketika datang ke Aceh, mereka dapat mengetahui banyak informasi mengenai situs-situs sejarah yang ada di Aceh, tapi dengan sebuah aplikasi. Jadi kan kita lihat nih masalah dalam kehidupan kita, kalau misalnya banyak tempat situs sejarah tetapi tidak memiliki informasi yang detail. Nah, ini menjadikan kayak
kita banyak sekali tempat sejarah, kita tidak tahu tentang sejarah itu. Nah inilah fokus kami, kita ingin mengedukasikan sejarah itu kepada masyarakat luas. Artinya memang para wisatawan yang datang dari luar Aceh ataupun luar negeri misalkan, mereka diharapkan ataupun disarankan untuk mengunduh aplikasinya dulu nih, Iya, begitu. benar sekali. Nah itu mereka dapat informasi yang Anda harus mengunduh dulu aplikasi tersebut, itu biasanya dari mana informasi yang mereka dapatkan? Kita sosialisasi sih, jadi karena ini juga baru dibentuk, mungkin sosialisasinya belum terlalu luas di masyarakat. Dan alhamdulillah juga hari ini diundang di Aceh TV, jadi semoga dengan diundang di sini orang-orang juga di luar sana semakin banyak yang tahu tentang Calitra ini. Jadi pun para wisatawan dan diharapkan juga kepada masyarakat di luar sana membantu mempromosikan Calitra. Jadi kalau ada bule yang datang kemari bisa menggunakan Calitra, karena kita juga menyediakan informasi dari 2 bahasa gitu, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia juga bahasa Inggris, bahasa Aceh nggak ada? Belum ya. Oke, Agung, artinya ini memang tadi kita membahas tentang beasiswa. Ini beasiswa pemerintah atau memang dari swastanya sendiri? Sebetulnya ini beasiswa dari korporat, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar dari PT XL Axiata. Jadi ini memang mereka itu mencoba untuk mencari potensi-potensi anak-anak muda yang mana itu mempunyai kualitas di awalnya, dan mereka mencoba untuk menghasilkan next leader gitu di depannya, yang mana memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, kemudian kemampuan untuk beradaptasi, dan juga kemampuan kreatif dan entrepreneur seperti itu. Target khususnya untuk kalian anak-anak muda sebagai yang nantinya akan menjadi agent gitu ya. Anak-anak mahasiswa kah atau ini terbuka untuk umum? Mahasiswa. Mahasiswa, kenapa? Karena memang yang hari ini yang diharapkan untuk menjadi agent of change itu adalah mahasiswa. Dan juga artinya mahasiswa ini kan diharapkan mempunyai impact yang besar sebenarnya ketika mereka sudah keluar dari universitasnya ataupun mereka masih berproses dalam universitasnya, mereka diharapkan untuk mempunyai impact yang besar untuk di masyarakat seperti itu. Makanya juga di sini juga sebenarnya untuk sebenarnya tujuan utamanya mereka ingin mencetak next CEO ataupun board of director yang mana itu mereka asli dari Indonesia sebenarnya. Itu sebenarnya big missionnya itu sebagai tujuan awalnya itu, karena kan dinengok kalau misalnya di korporat di Indonesia tentunya itu kalau misalnya kita nengok jajaran board directornya itu rata-rata orang asing semua. Nah ini menjadi miris, dan mereka dari PT Axiata ini melihat bahwasannya kita nggak bisa seperti ini. Jadi kita harus mencetak anak-anak Indonesia yang bisa berkompetisi, mempunyai skill yang sama dengan orang-orang di luar sana. Betul, artinya memang Indonesia ini sebenarnya memiliki SDM yang luar biasa sekali. Tapi kalau memang tidak bisa diasah juga, ya sama aja zong mungkin ya, seperti itu ya. Nah, targetnya adalah mahasiswa. Kalau untuk ini kan masih mahasiswa semuanya, betul? Ini Ada yang sudah lulus sih sebenarnya. Rama sudah lulus, Farah dan Agung masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa ini di semester akhir atau masih semester akhir. Ini kan agak sebagian orang agak terganggu dengan kegiatan ini. Bagaimana cara Farah dan juga Agung ini memilah antara ini kuliah juga harus yang diperhatikan wajib, dan ini juga sebuah jalan untuk merubah gitu. Nah sebenarnya kami sendiri ketika dipilih masuk untuk XL Future Leaders adalah anak-anak yang memang dari awalnya mempunyai komunitas gitu. Sebentar, tadi dipilih. Iya, Dipilihnya dipilih. Ada kualifikasi atau ada kriteria khusus nggak sih? Ada. Seperti apa? Panjang sekali sebenarnya proses seleksinya, Kak. Nah, Apa juga ada di luar sana yang pengen? sebenarnya kita dari batch 5, nah dari batch 5 sendiri ada 12.000 orang pendaftar dan kita dipilih 150 dari seluruh Indonesia. Jadi total terpilih 150 orang dari 12.000 orang. Kalau dari Aceh sendiri sudah berapa banyak yang terpilih? Kita sekitar dari batch 1 sampai batch 7 sekarang mungkin ada sekitar 20-an orang, tapi di tahun kami kita ada berenam. Cuman berenam? Berenam dari Banda Aceh dan 1 dari Lok Sumawe. Jadi 7 per 150 gitu di Indonesianya. Wow, Gitu. keren sekali. Nah, tadi bahas lagi bagaimana cara Farah, memilah. betul sekali, membagi waktunya. Iya, jadi sebenarnya ketika kita terpilih ke beasiswa ini, mereka mau adalah anak-anak yang memang sudah tahu bagaimana cara memanage waktu dengan baik. Kita juga berasal dari komunitas-komunitas gitu. Nah, jadi sebenarnya sih seperti menentukan prioritas, membuat skala prioritas, membuat catatan pribadi. Nah itu memang keharusan sih, apalagi mahasiswa sekarang kan nggak boleh
kupu-kupu, maksudnya cuman kuliah aja, kuliah pulang, tapi memang sebenarnya yang membentuk diri kita adalah komunitas. Kalau misalnya masalah pembagian waktu ya kembali lagi kepada diri sendiri, gimana cara mengatur prioritasnya gitu. Betul sekali. Nah, memang pemirsa di zaman milenial ini ya, ini anak muda memang harus dibentuk sedemikian rupa untuk dia harus mengembangkan dirinya untuk menjadi apa. Beda ceritanya kalau ngomongin soal zaman saya. Setua apa sih saya sebenarnya? Rahma, udah lulus kuliah, sekarang sudah bekerja di? Alhamdulillah sudah lulus, tapi Rahma memilih untuk tidak bekerja dulu karena kebetulan lagi ambil program tahfidz 1 tahun. Jadi ini keluar sebentar dari pondok sebenarnya. Jadi itu kayak kita kalau di Excel itu diajarin IDP ya, Individual Development Plan. Jadi kita tahu target-target ke depan. Kalau Rahma pribadi ketika selesai menyelesaikan kuliah, memang targetnya 1 tahun fokus ke tahfidz dulu karena memang punya target untuk itu. Jadi nanti setelah ini baru kalau Rahma mungkin nggak kerja dulu karena pengen kejar master. Wow, rencana kemana? Ke Kairo mungkin? Enggak sih, doain ya. Insya Allah mau ke Australia atau enggak ke Inggris. Jauh ya dari tahfidz kemudian ke sana, tapi nggak apa-apa sih. Jadi modal sih, makanya mau belajar dulu 1 tahun supaya kuat. Apa yang paling terasa di diri Rahma setelah bergabung di komunitas Calitra ini, kemudian dengan kalian kan dikasih menentukan sebuah proyek misalnya seperti itu, seperti apa nih? Banyak sih pelajaran yang bisa diambil semenjak kita buat proyek ini, karena terutama kita kan kerjanya tim, jadi gimana kita kerjasama sesama teman, komunikasi yang baik, tapi itu semua sudah duluan diasah selama kita di XL. Jadi gimana cara kita mempresentasikan proyek ini, kan kita kan juga sosialisasi, kita juga menghadapi wisatawan yang ada di Museum Tsunami, kita bertanya kepada masyarakat sebenarnya yang dibutuhkan sekarang ini kalau pariwisata seperti apa, sehingga kita menemukan ide untuk membuat Calitra ini. Jadi kayak komunikasi yang baik, kemudian juga kerjasama tim, kemudian bagaimana kita mencapai target, karena ketika kita buat project kita kan harus buat gimana aplikasinya, kita desain bagaimana sekreatif mungkin, juga untuk translation kalau ini dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kita mengumpulkan data-data bagaimana situs sejarah itu yang paling berat. Jadi membuat naskahnya, terus kita recording lagi, nanti kita butuh waktu gimana pas recording suara kita harus bagus. Jadi semua proses itu memberikan pembelajaran untuk disiplin yang baik, bekerja sama dengan baik sesama teman di Calitra. Nah, untuk mencari cerita ataupun sejarah dari tempat-tempat wisata yang ada di Aceh ini, referensinya dari mana, Agung? Kebetulan kalau misalnya untuk Calitra ini kita sebenarnya kan targetnya itu adalah pariwisata secara keseluruhan. Baru kali ini kita baru bisa kita approach dari Museum Tsunami dan juga dari Museum Aceh. Nah, untuk mengenai autentifikasi cerita-cerita itu, makanya kita langsung menanyakan itu dari pihak yang terkait. Misalnya kayak dari pihak Museum Tsunami-nya, mereka kan sudah punya naskahnya juga. Dan baru setelah itu kita mencoba untuk nge-brief ulang, kita mencoba untuk rekonstruksi ulang, kira-kira poin-poin mana nih yang penting, yang memang mau kita tampilkan, yang kira-kira maulah didengar sama orang juga. Memang ini, nah itu yang memang kita tonjolkan, jadi kita lebih konstruksi seperti itu gitu. Baik, nah pemirsa kalau ada masih yang penasaran seperti apa Calitra ini, mereka bekerjanya seperti apa, kita punya foto dan juga videonya, boleh ya kita lihat dulu ya pemirsa. Ayo silakan teman-teman. Oke, nanti kita balik lagi boleh ya. Oke, balik lagi setelah break ya, yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Aceh Gino.